Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur lagi dan lagi kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak anugerah dan karunia kepada kita semua, baik anugerah keduniaan ataupun anugerah agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu banyak anugerah yang Allah berikan sampai hari ini, kenikmatan yang begitu banyak, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kelapangan waktu yang Allah juga berikan pada kita, mata yang masih bisa melihat, tangan yang masih bisa bergerak, telinga yang masih bisa mendengar, dan anugerah-anugerah lainnya. Ini semua adalah anugerah yang sangat mahal, anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan anugerah yang paling mahal adalah anugerah agama, anugerah taat pada Allah, anugerah bisa melaksanakan amal-amal ibadah. Dalam satu riwayat disampaikan bahwa tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba melebihi anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada hamba tadi untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama ini, karena hanya dengan agama saja kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi nanti kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak akan mungkin seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini tanpa agama, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi dengan harapan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk taat pada Allah, dengan harapan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah sampai waktu sholat isyraq masuk nanti, kita akan melanjutkan membaca beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita dengarkan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membaca hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37. Al-haditsus sabi' wa thalathun. Al-haditsus sabi', hadis yang Al-haditsus sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyra hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Fangdur ya akhi waffaqanallahu wa iyyak ila 'azimi lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hadhil alfad wa qawluhu 'indahu isyaratun ilal i'tina'i biha wa qawluhu kamilah litta'kid wa shiddatil i'tina'i biha wa qala fi sayyi'ah allati hamma biha thumma tarakaha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah fa akkadaha bikamilah wa in 'amilaha katabaha sayyi'atan wahidah fa'akkada taqlilaha biwahidah wa lam yu'akkidha bikamilah. Fadillahil hamdu wal minnah subhanahu la nuhsi thana'an alaih wa billahit taufiq. An Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam hadis, yarwihi, yang diriwayatkan oleh Nabi, an rabbihi, dari Tuhan beliau, tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Tabaraka maha agung, maha tinggi, wa ta'ala, dan maha suci Allah dari apa-apa yang tidak layak untuk Allah. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati, Allah telah menuliskan kebaikan-kebaikan, wasayyiati, dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan dzalika, hal yang demikian itu, kebaikan dan keburukan tadi itu pun dijelaskan. Faman, maka barang siapa, hamma, yang dia memiliki keinginan kuat, bihasanatin, mengerjakan satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak sempat mengerjakannya, katabahallah, maka Allah akan menuliskan kebaikan tadi, indahu, di sisinya, hasanatan, dengan satu kebaikan, kamilatan, yang sempurna. Wa in hamma, dan apabila orang tadi niat kuat, biha, mengerjakan hasanah, kebaikan tersebut, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu, maka Allah akan mencatat kebaikan tadi, indahu, di sisinya, asyra hasanatin, dengan 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin,
sampai dengan 700 kali lipat, ila adha'afin katsirah, sampai dengan berkali lipat yang banyak. Wa in hamma, dan apabila orang tadi niat kuat, bisayyi'atin, mengerjakan satu keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabahallah, maka Allah akan menuliskan indahu, maka Allah akan menuliskan keburukan tadi, indahu, keburukan yang dia tinggalkan tadi, indahu, di sisi Allah, hasanatan, dengan Allah ganti satu kebaikan, kamilatan, yang sempurna. Wa in hamma, dan ketika seseorang niat kuat biha, mengerjakan keburukan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan keburukan tadi, katabahallah, Allah Subhanahu wa taala akan menulis keburukan tadi, sayyi'atan wahidah, dengan satu keburukan. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, fi sahihaihima, dalam kitab sahih mereka berdua, bihadhil hurufi, dengan menggunakan lafaz huruf kalimat-kalimat seperti ini. Fangdur, maka perhatikanlah ya akhi, wahai saudaraku, waffaqanallah, semoga Allah memberikan taufik kepada kami, wa iyyaka, dan juga kepada engkau. Perhatikanlah ila azami lutfillahi, kepada agungnya anugerah kelembutan Allah Ta'ala. Wa ta'ammal, dan perhatikanlah hadhil alfad, lafad-lafad ini. Wa qauluhu indahu, firman Allah yang Allah katakan indahu, Allah berikan, Allah tulis di sisi Allah, isyaratun ilal i'tina'i biha, ini adalah satu isyarat Allah mementingkan dengan perkara tadi. Wa qauluhu kamilah, adapun mengenai firman Allah yang Allah katakan kamilah, sempurna, litakid, ini untuk menguatkan, wa syiddatil i'tina'i biha, dan untuk Allah sangat memperhatikan dengan perkara tadi. Wa qala fis sayyi'ah, dan firman Allah dalam hadis qudsi mengenai keburukan, allati hamma biha, yang seseorang tadi ada niat kuat dengan keburukan tadi, thumma tarakaha, kemudian dia meninggalkan keburukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan tulis untuk dia di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Fa'akadaha, kemudian Allah kuatkan, bikamilatin, dengan menggunakan lafaz sempurna kebaikan, pahala yang Allah berikan. Wa in amilaha katabaha sayyi'atan wahidah, dan seumpama orang tadi mengerjakan keburukan tadi, katabaha sayyi'atan wahidah, Allah hanya menuliskan untuk dia satu dosa keburukan. Fa'akkada taqlilaha, dan Allah menguatkan dengan mengatakan, menganggap sedikit keburukan tadi, biwahidatin, hanya dengan mengatakan wahidah, satu saja yang dibalas. Walam yu'akkidha bikamilah, dan Allah tidak menguatkan lafadznya dengan menggunakan kamilah. Pembalasannya tidak dikuatkan oleh Allah dengan lafadz disempurnakan pembalasannya, tidak. Falillahi, maka hanya bagi Allah, alhamdu, segala puji, wal minnatu, dan segala anugerah. Subhanahu, maha suci Allah, la nuhsi, kita tidak bisa menghitung, thanaan, pujian, alaihi, ke atas Allah, wabillahi, dan hanya dengan Allah, at-taufiqu, segala pertolongan. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini satu hadis yang cukup panjang, hadis yang ke-37, yang diriwayatkan oleh sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ulamanya para sahabat, masih muda tapi sudah diberikan izin oleh Nabi untuk memberikan fatwa. Di antaranya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, beliau meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi meriwayatkan hadis ini an Rabbihi tabaraka wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lafaz-lafaz yang seperti ini, kalau Nabi mengatakan fima yarwihi an Rabbihi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah,
maka ini secara zahirnya menerangkan hadis ini hadis qudsi. Secara zahir seperti itu. Walaupun kata para ulama ada kemungkinan tidak. Kemungkinan menjadi bukan hadis qudsi juga ada, karena secara umum semua hadis Nabi itu kan mesti dari Allah. Nggak mungkin hadis itu karangan Nabi, tidak. Tapi kalau kita kembali kepada istilah yang sudah diterangkan oleh para alim ulama, lafaz-lafaz hadis yang seperti ini, misalkan sahabat mengatakan Nabi bersabda, Allah berfirman, atau Nabi meriwayatkan daripada Tuhannya, maka ini yang dimaksud adalah hadis qudsi, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi selain Al-Quran. Maka di sini kekuatan hadis ini memiliki kelebihan dibandingkan hadis-hadis lainnya. Ini hadis qudsi. Kenapa dikatakan qudsi? Karena memang dinisbatkan kepada Allah. Kenapa dikatakan hadis? Karena datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, Nabi meriwayatkan daripada Allah. Allah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan dan menulis keburukan. Di sini maksudnya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menulis, memerintahkan malaikat hafadzah untuk menulis kebaikan dan keburukan tadi. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan apa maksudnya. Kebaikan keburukan itu ditulis, apa maksudnya? Bahwa siapa yang ada niat kuat, ham, dalam bahasa Arab dikatakan ham, niat kuat untuk mengerjakan satu amal kebaikan, tetapi dia tidak sempat untuk mengerjakannya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuk dia satu pahala kebaikan yang sempurna. Baru saja niat kuat tapi tidak sempat dikerjakan, sudah ditulis oleh Allah satu pahala kebaikan yang sempurna. Kalau dia niat kuat dan dia kerjakan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia asbab satu amal kebaikan yang dia kerjakan tadi minimal akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, minimalnya dengan 10 kali lipat pahala yang dia kerjakan. Dan di sini ada riwayat-riwayat lain yang menguatkan daripada hadis yang kita baca tadi, yang mana tentang paling tidak untuk hal-hal yang berkaitan dengan keburukan. Tadi kebaikan, niat berbuat baik tidak sempat dibuat, padahal sudah niat kuat, maka nanti ditulis satu pahala sempurna. Kalau niat baik kemudian dia kerjakan, pahala dilipatkan oleh Allah minimal 10 kali lipat. Niat kuat untuk mengamalkan keburukan, kemudian dia tidak kerjakan, maka ditulis satu pahala kebaikan yang sempurna. Niat keburukan kemudian tidak dikerjakan, maka nanti akan, kalau dia kerjakan niat keburukan dan dikerjakan, dia akan diberi oleh Allah satu dosa. Tapi Allah tidak katakan di situ satu dosa yang sempurna, tidak. Ini anugerah Allah, karena kalau sudah Allah sempurnakan dosa, sempurna azabnya. Maka di sini ada riwayat lain yang menguatkan, karena al-ahadits yufassiru ba'daha ba'dan. Hadis itu akan mentafsirkan, menerangkan satu dengan lainnya. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Nabi bersabda, juga hadisnya memperkuat hadis ini juga hadis qudsi. Allah berfirman, "Idza arada 'abdi", kalau hambaku ada niat kuat untuk mengerjakan satu amal keburukan, maka kata Allah perintahkan kepada para malaikat, "Fala taktubu 'alaihi hatta ya'malha",
jangan kamu catat keburukan yang dia niatkan tadi sampai dia mengerjakannya. Jadi jangan catat, kata Allah. Sehingga betul-betul dia kerjakan, baru catat. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Dan kalau memang hamba tadi mengerjakannya, maka tulislah keburukan itu bimithliha, sama dengan apa yang dia kerjakan. Satu dosa tulis satu, dua tulis dua, 3 kali dia buat tulis 3. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Nah, di sini penguat hadisnya. Wa in tarakaha li ajli, kalau dia meninggalkan keburukan, niat amal buruk, dan dia tinggalkan min ajli, dia tinggalkan karena takut kepada aku, kata Allah. Faktubuha lahu hasanah, maka tulislah untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Dalam hadis tadi tidak ada keterangan bahwa seseorang itu meninggalkan keburukan apakah karena Allah ataukah karena lain. Maka di sini ada satu syarat. Terkadang orang itu meninggalkan keburukan kan macam-macam keadaan. Dia sudah niat untuk buat keburukan, tahu-tahu nggak jadi. Kenapa? Nggak sempat. Na'udzubillah, mau curi motor. Udah dipegang motor orang tuh. Kemudian sudah mau masukkan lubang kunci, tahu-tahu ada orang keluar masjid nengok, takut nggak jadi. Apakah seperti ini dia mendapatkan pahala? Enggak. Yang seperti ini dosa mencuri belum dapat. Tapi dia nggak akan mendapatkan pahala karena meninggalkan perbuatan buruk tadi. Ingin mendapatkan pahala dikarenakan meninggalkan satu keburukan harus ada syarat. Wa in tarakaha min ajli, kalau dia tinggalkan keburukan itu karena takut pada Allah, maka baru dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Ya, kalau dia meninggalkannya, contoh dia tinggalkan karena riya, karena orang, karena dilihat manusia, karena ingin dipuji manusia dan lain sebagainya, hal-hal yang seperti ini malah mendatangkan dosa. Karena beramal untuk selain Allah itu dinamakan syirik khafi. Syirik juga, tetapi syirik yang samar. Mensekutukan Allah karena membuat amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini harus ada penekanan seperti itu, dan ini bukan tambahan-tambahan sendiri, tidak. Memang seperti itulah hadis. Tidak cukup kita melihat hanya dari satu sudut saja, tetapi ada hadis-hadis lain yang akan menerangkan dengan lengkap. Kemudian di dalam hadis yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa siapa yang membuat amal niat kuat untuk mengerjakan amal kebaikan, kemudian dia tidak sempat mengerjakan, Allah akan menulis indahu, di sisinya Allah. Ini hadis-hadis yang seperti ini tidak boleh diterjemahkan secara zahir, karena inda ini dalam bahasa Arab ini umumnya digunakan untuk tempat. Maka pahala itu akan ditulis di sisi Allah. Jangan menganggap sisi itu yang dimaksud tempat, enggak. Di sini bukan mengartikan makan, bukan tempat, tapi yang dimaksud adalah makanah, derajat yang agung, karena amal itu amal yang baik dinisbatkan kepada Allah. Itu hal biasa dalam bahasa Arab. Jangan sekali-kali memahami apa-apa dengan Allah itu dengan pemahaman Allah itu bertempat, ini keliru. Ini keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang perlu kita ketahui, para alim ulama menyampaikan, amalan hati itu, Bapak Ibu yang mulia, amalan hati itu ada beberapa perkara. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan istilah nama al-hajiz. Hati itu punya beberapa, kalau orang Jawa katakan kretek, terbetik. Ada istilah beberapa hal di dalam amalan hati. Yang pertama namanya al-hajiz.
Wa huwa ma yalqa fiha thumma jiryanahu fiha. Sesuatu yang terbetik dalam hati yang hanya terlewat saja. Terlewat dalam hati. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i ya berpikir otak itu dengan apa? Akal itu di hati ya. Dan ini bukan menurut Imam Syafi'i saja, mayoritas ulama begitu. Makanya terbetik dalam hati. Akal itu bergeraknya di hati. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau hanya datang sepintas, kemudian tahu-tahu pergi, itu namanya bukan ham. Dalam hadis tadi dikatakan siapa yang niat kuat. Nah, ini belum sampai definisi ham. Datang satu hal terbetik dalam hati, itu dalam bahasa Arab dinamakan al-hajiz. Datang kemudian pergi. Maka ini satu hal yang biasa terjadi. Yang kedua, al-hajiz yang pertama. Yang kedua ada istilah dengan nama al-khotir. Khotir. Terbesit di dalam hati. Terbesit itu pun juga satu hal yang tidak mampu kita kendalikan. Namanya terbesit. Kemudian yang ketiga ada istilah lain namanya hadithun nafsi. Hati itu terkadangan berkata-kata, itu pun juga tanpa kendali kita. Maka ada dalam satu riwayat, dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan terkadangan ada nanti hadithun nafsi. Seseorang itu akan berkata-kata dalam hati, hadza khalaqallah. Ini bumi Allah ciptakan, pohon Allah yang ciptakan, ini ciptaan Allah, itu ciptaan Allah. Nanti hati itu akan berkata-kata karena dorongan setan, faman khalaqallah. Lah kalau sudah ini yang buat Allah, itu yang buat Allah, terus yang membuat Allah itu siapa? Kok sudah sampai ke situ? Fakul, maka cepat-cepatlah baca kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat bergantung, lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah. Lah ini namanya hadithun nafsi. Lah tiga perkara ini karena berada di luar kendali manusia, ini semua diampuni oleh Allah. Dimaafkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Ini bukan kendali kita. Kita ini memang diberikan otak, diberikan pemikiran, tetapi menunjukkan begitu lemahnya kita. Ada hal-hal yang datang kita pun tidak mampu. Hal-hal yang seperti ini memang diberikan oleh Allah sebagai ujian, tapi jangan diikuti. Karena kalau sudah diikuti, maka dia akan menuju level setelahnya. Diikuti lagi, tambah kuat. Diikuti lagi, baru nanti berubah menjadi yang dinamakan al-ham. Ham itulah yang ada di dalam hadis yang kita dengarkan tadi. Apabila ada niat kuat. Nah, jadi yang pertama, yang kedua al-hajiz yang pertama, yang kedua khotir, yang ketiga hadithun nafsi, besitan dalam hati, pembicaraan dalam hati. Nah, ini belum sampai mendapatkan pahala. Baru hatinya itu bicara-bicara, nampaknya buat kebaikan ya. Belum ada niat kuat. Ini tidak ada pahala di situ. Karena hal yang seperti ini tadi di luar kendali. Yang ada pahala ketika muncul namanya ham. Keinginan kuat, saya mau buat ini, ditengok. Yang dia niatkan kuat itu kebaikankah keburukan? Kalau yang dia niatkan itu kebaikan, yang dia niatkan kuat tadi kebaikan, kalaupun tidak sempat dia amalkan, dapat pahala. Kalau dia kerjakan, minimal pahalanya itu 10 kali lipat sampai dengan hitungan yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Kemudian yang terakhir baru dinamakan dengan niat. Di atas ham baru niat. Ini maka para ulama mengatakan ada 5 tingkatan amalan hati. Dan itu semua berbeda. Minimal tadi ham itu baru bisa dihitung untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 3 perkara tadi, hajiz, khotir, hadithun nafsi, ini semua dimudahkan, diringankan oleh Allah. Entah itu urusan pahala yang tidak akan dapat. Kalau untuk urusan dosa juga dengan 3 tingkatan yang pertama, sesuai juga dengan hadis yang lain, innallaha
tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam bihi. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku ma haddathat bihi anfusuha, apa yang mereka tidak sadar perkara tadi terjadi dialog di dalam hati mereka, tidak sadar, itu diampuni Allah. Malam tatakallam bihi, tapi syaratnya tadi selagi mereka belum utarakan melewati ucapan. Kalau sudah diutarakan, itu bukan hadithun nafsi namanya, itu sudah pembicaraan di luar hati, betul-betul sudah terlafadzkan, maka itu akan dinilai baik, buruk akan dinilai buruk juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga sering mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idal taqal musliman bisayfaihima fal qatil wal maktul finnar." Kalau ada dua orang Islam, mereka ini berhadap-hadapan bawa pedang. Dua orang Islam berhadap-hadapan bawa pedang, sudah ingin saling membunuh keduanya. Maka kata Nabi, fal qatil wal maktul finnar, yang membunuh, yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Maka ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, kalau yang bunuh kan jelas salahnya, lah yang dibunuh kok juga masuk neraka bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Iyalah, itu juga masuk neraka sama, karena dia punya haris, keinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Jadi keinginan kuat itu ada resiko. Coba kalau dia nggak dibunuh, ya membunuh, itu pilihannya. Kalau dia nggak dibunuh, tadi pasti dia yang membunuh. Lah yang tiga perkara tadi, yang pertama itu baru tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenai HAM tadi, ini memang istilah dalam bahasa Arab, tapi bagi kita yang penuntut ilmu harus hati-hati dalam menerjemahkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man hamma, dalam hadis ini kita baca tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang ada niat kuat, ham, ada niat kuat untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan, maka itu semua ada resikonya. Ada ayat Al-Quran yang juga menerangkan istilah ham, dan ini berkenaan dengan Nabi, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mengenai kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ini kalau diterjemahkan lurus berbahaya. Walaqad hammat bihi, terjemah zahirnya. Walaqad hammat bihi, Zulaikha sudah ingin kuat untuk berbuat itu dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun juga ada ham dengan Zulaikha. Ini kalau terjemahnya seperti itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seumpama Nabi Yusuf tidak melihat nur, cahaya, tanda dari Allah, maka itu akan terjadi. Ini kata para ulama mengenai ayat ini, dan ini diterangkan di hampir kitab-kitab tafsir. Jangan sampai seseorang membaca ayat itu kemudian dia mengambil satu kesimpulan, oh berarti Nabi Yusuf sudah ada niat kuat ya untuk berzina, na'udzubillah. Bahkan sekelas ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdullah Al-Harari, beliau sampai mengatakan, kok ada orang punya pemahaman setelah membaca ayat tadi kemudian dia ambil kesimpulan Nabi Yusuf sudah ada niat kuat untuk berbuat na'udzubillah, berbuat zina. Orang seperti ini bisa-bisa dia telah melakukan murtad, keluar dari Islam. Mengatakan Nabi niat berzina, niat kuat, apakah orang ini sudah masih bisa dikatakan orang Islam? Tidak. Ayat ini sebenarnya ada takdim takhir.
Maksud yang yang harus difahami, sebenarnya yang didahulukan itu lafaz laula arro'a burhana rabbi. Seumpama Nabi Yusuf nggak melihat ada nur, tanda dari Allah, ya akan terjadi yang seperti itu. Tapi sudah diberi tanda dulu oleh Allah, maka nggak jadi hal-hal itu terjadi pada Nabi Yusuf. Ini ada takdim takhir di dalam ayat. Itu hal biasa. Nah, kalau belajar bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun juga begitu. Ada takdim, ada takhir. Letak susunannya memang di awal. Yang ini letaknya yang kedua. Tapi yang dimaksud takdim takhir. Ini duluan, itu baru yang kedua. Itu biasa dalam bahasa Arab dan juga ada dalam bahasa Indonesia. Maka kita harus memahami hal-hal yang seperti ini. Maka membaca Quran, membaca hadis, itu sebenarnya harus didahului memiliki akidah dulu, baru bisa membaca, menerjemahkan Al-Quran dan hadis secara benar. Maka orang kalau nggak punya akidah yang benar, baca Quran tambah sesat. Baca hadis keluar dari agama. Kenapa? Nggak punya akidah. Lah akidah yang benar itu, nabi-nabi, rasul-rasul itu maksum, dijaga oleh Allah. Maka kalau kita sudah faham akidah tauhid seperti ini, baru bisa meletakkan posisi nabi dan rasul itu sesuai dengan derajat yang pantas untuk mereka. Maka di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini hadis yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab beliau bahwa satu kali turun ayat. Ayat yang turun adalah mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Turun ayat ini. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, perumpamaannya adalah seperti satu biji gandum. Yang mana dari satu biji tadi akan menumbuhkan 7 tangkal. Dari setiap satu tangkal menumbuhkan 100 biji. Jadi maknanya di sini Allah memberikan perumpamaan, satu kebaikan itu bukan berhenti di sana. Ketika orang mengamalkan kebaikan, maka minimal terus akan meningkat. Seperti biji-bijian, dari satu biji tumbuh 7 tangkal. Di setiap satu tangkalnya 100 biji. Akhirnya jadi 700. Maka ketika ayat ini turun, Nabi SAW berdoa, Allahumma Rabbi zidli ummati. Ya Allah, tolong engkau tambahkan lagi anugerah untuk umatku. Padahal ini sudah banyak, 1 jadi 700. Maka Nabi itu doa lagi, ya Allah tolong tambahkan untuk umatku. Akhirnya turun lagi ayat. Ini riwayat Ibnu Hibban. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Ini bahasa Allah begitu luar biasanya. Siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik, qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya dengan berlipat ganda yang sangat banyak. Tadi disebut 700, sekarang tanpa batas, sangat-sangat banyak. Maka kata para ulama, selepas itu ayat ini turun, maka Nabi pun mengatakan, Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahkan lagi untuk umatku. Akhirnya turun lagi ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, hanyalah aku sempurnakan pahalanya orang yang sabar bighairi hisabin, dengan tanpa batasan. Jadi kalau sudah seperti ini puncak. Tadi 700, bahkan di hadis yang kita dengarkan tadi minimal 10, diangkat lagi jadi 700. Dalam ayat ini ditambahkan lagi dengan bilangan yang begitu banyak. Nabi minta tambahan lagi, kata Allah, pahala untuk orang yang sabar tidak ada yang bisa menghitung kecuali hanya Allah.
Maka para ulama pun mengatakan, termasuk diantaranya dalam ayat-ayat wa in taku hasanata yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Siapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang mengamalkan kebaikan tadi ajran 'azima, anugerah pahala yang agung. Maka kata seorang sahabat, kalau sudah Allah mengatakan ajran 'azima, pahala yang agung, pahala yang besar, Allah yang mengatakan kira-kira berapa besar, dan apakah ada orang yang tahu dengan besar yang mana besar itu menurut Allah? Maka tidak ada yang tahu. Di sini membuat kita tidak menjadi heran ketika mendengarkan hadis-hadis yang begitu besar pahalanya. Di antaranya contoh-contoh yang membuat kita itu terheran-heran. Kata Nabi, siapa yang pergi ke pasar, kemudian ketika dia masuk ke pasar, dia membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk ke pasar baca doa ini, kata Nabi, kutibat lahu alfu alfi hasanah, akan dituliskan untuk dia 1 juta kebaikan, akan dihapuskan dari dia 1 juta keburukan. Baca doa itu saja 1 juta pahalanya. Maka alangkah ruginya orang yang mereka tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kata Nabi, sungguh celakalah orang yang mana dengan dia ini diberi 1 kebaikan, mendapatkan pahala 10, tapi malah dia hancur dikarenakan hanya 1 perkara. Maknanya sebenarnya minimal kebaikan itu 1 dibuat 10 dilipat gandakan Allah. Keburukan 1 dibalas itu hanya 1. Lah kok masih ada orang yang hancur karena dia tidak mau mengamalkan agama? Maka ini betul-betul menjadi orang yang celaka. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata Nabi, siapa, hadis-hadis yang seperti ini banyak, yang mana kita ini kalau sudah mendengarkan hadis-hadis terutama dalam hal fadilah, fadilah itu ada yang hadisnya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sehingga kalau kita mendengar hadis-hadis yang seperti ini, maka kita pun menjadi terheran-heran. Bahkan Nabi pun menjadi terheran-heran. Kok ada ya orang di kalangan umat ini yang mereka juga menjadi orang yang celaka? Karena begitu banyak sudah anugerah fadilah, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk setiap umat ini. Kemudian tadi secara umumnya hadis kita mendengarkan bahwa secara umumnya hadis niat kebaikan tidak sempat membuat dapat pahala 1. Niat kebaikan dan dia kerjakan minimal dilipat gandakan 10. Kemudian setelah itu diterangkan lagi mengenai keburukan. 1 keburukan kalau dia niatkan, niat kuat untuk mengerjakan, kemudian dia tinggalkan, tapi tadi tinggalkannya karena Allah, maka dia mendapatkan 1 pahala sempurna. Kalau dia tinggalkan, kalau dia kerjakan juga keburukan tadi yang dia niatkan, maka yang dituliskan itu hanya 1. Dalam hadis ini kita dengarkan, kita fahami, keburukan itu seolah-olah tidak ada yang dilipat gandakan. Tapi kalau membaca riwayat lain ternyata ada. Nah, ini pentingnya juga melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang yang banyak. Maka nanti dalam beberapa riwayat paling tidak para alim ulama menyampaikan, diantaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, apakah keburukan itu juga bisa dilipat gandakan oleh Allah ketika satu orang mengerjakan 1 tapi dibalasnya lebih, ada enggak? Maka kata Imam Ahmad, menurut yang saya tahu tidak ada, kecuali seseorang mengerjakan amal keburukan yang dia kerjakan di kota Mekah.
Jadi Bapak Ibu yang mulia, kita ketahui Mekah itu negeri haram. Kenapa dikatakan haram? Haram itu mulia. Maka kemuliaan satu tempat itu juga akan menghasilkan satu resiko, baik resiko kebaikan ataupun resiko keburukan. Maka orang yang mengerjakan kebaikan di Mekah itu pahalanya beda dengan orang yang mengerjakan kebaikan di luar negeri Mekah. Maka kita tahu satu solat yang dikerjakan di Masjidil Haram itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat solat dibandingkan solat di tempat lainnya. Maka dikarenakan itu juga para ulama mengatakan dosa di sana juga nggak sama kalau dikerjakan di tempat lain. Dosa kok di Mekah. Maka kalau buat dosa di sana akan dilipat gandakan juga dibandingkan dosa di tempat-tempat lainnya. Tapi kalau kita ingin kumpulkan juga kata para ulama dengan hadis sebelumnya, ini maknanya bukan berarti juga satu dibalas banyak, enggak. Cuma resikonya terlalu besar. Tidak akan mungkin kita sendiri kalau untuk hal-hal yang ada di sekitar kita akan mudah memahami. Contoh, satu orang buat salah di depan presiden dengan orang yang buat salah di belakang presiden, apakah resikonya itu sama? Ya enggak sama. Prajurit kok upacara salah di depan presiden dengan dia membuat gerakan-gerakan yang salah tapi di belakang presiden, itu resikonya beda. Kalau salahnya itu presiden nggak tahu di belakang sana, itu resikonya mungkin cuma teguran dan lain sebagainya. Tapi kalau dibuat di depan presiden, kena pecat itu, nggak jadi tentara lagi. Maka kesalahan-kesalahan kalau dibuat di tempat yang memiliki kemuliaan lebih, atau dibuat di depan orang yang memiliki kemuliaan lebih, maka itu pun resikonya juga besar. Sebagian ulama sampai menceritakan dulu yang mulia baginda Muhammad SAW, beliau pernah masuk ke dalam masjid. Maka ketika Nabi masuk masjid, Nabi tengok waktu itu azan sudah berkumandang. Maka ketika azan sudah berkumandang, Nabi lihat ada orang yang masih tidur. Tidak berapa lama kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu masuk masjid. Maka Nabi panggil, "Wahai Ali, ke sini." Maka Sayyidina Ali datang. Kemudian Nabi katakan, "Itu ada yang masih tidur, kamu bangunkan." Kemudian Sayyidina Ali pun membangunkan orang tadi. Selesai dibangunkan, maka Sayyidina Ali datang, "Ya Rasulullah, biasanya Tuhan nggak seperti ini. Kalau ada kebaikan itu jarang mewakilkan pada orang. Selagi Tuhan mampu akan Tuhan buat sendiri. Kok ini tiba-tiba diserahkan ke saya, padahal tadi Tuhan sebenarnya bisa." Maka kata Nabi SAW, "Wahai Ali, saya kalau membangunkan orang tadi, seumpama saya yang mengerjakan sendiri, terus orang itu nggak mau dibangunkan melawan, maka kata Nabi resikonya besar, bisa-bisa dia murtad keluar dari Islam. Melawan Nabi resikonya besar. Tapi kalau yang bangunkan itu engkau, kok dia nggak mau, dia nggak nerima, sampai baca kak, nah nggak ada masalah," kata Nabi. "Derajat kalian sama." Kemuliaan yang datang, entah itu orang yang datang, zaman, waktu, tempat yang mulia, itu pun juga memiliki resiko yang berbeda. Maka secara zahir hadis yang kita dengarkan tadi, memang keburukan itu tidak akan dilipat gandakan oleh Allah, tapi resikonya itu juga bisa lebih besar walaupun tidak dilipat gandakan. Resikonya jauh lebih besar ketika seseorang tidak mampu untuk menghargainya. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menegur kita di sini, mengingatkan. Kata Al-Imam An-Nawawi setelah beliau menukil hadis tadi, "Fangzur, maka perhatikanlah wahai saudaraku, begitu besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis ini jelas-jelas Allah itu zat yang maha rahman, zat yang maha rahim. Di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan kalau buat amal kebaikan, niat kebaikan tidak sempat dibuat, maka diberi satu pahala. Kalau dibuat minimal dilipat gandakan 10 kali. Untuk keburukan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa keburukan kalau dia niat ham ada dan tidak dikerjakan dapat pahala sempurna. Tidak dikurangi oleh Allah. Kalaupun seumpama dia buat, maka dapat dosa 1 dan 1 itu pun tidak akan disempurnakan oleh Allah. Maknanya
ini sesuai juga dengan hadis-hadis lainnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku itu lebih luas daripada kemurkaanku. Satu itu pun dibalas oleh Allah, kalau tidak diampuni Allah. Nah, kalau sudah diampuni Allah ya sudah, maka itu pun tidak akan dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka semoga kita ini termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga dengan hadis yang diajarkan dan disampaikan oleh Imam An-Nawawi tadi, Allahumma la nuhsi thana'an alaih. Ya Allah, kami tidak mampu lagi untuk menghitung, meringkas, untuk memuji Engkau. Engkau itu, pujian-pujian itu, bilangan yang pantasnya itu adalah sama seperti Engkau untuk memuji zat diri Engkau sendiri. Wabillahi taufik, dan hanya dengan Allah lah Subhanahu wa taala at-taufik, segala pertolongan. Jadi kita bisa taat pada Allah, bisa mengerjakan kebaikan yang kita niatkan, atau meninggalkan keburukan yang sudah kita niatkan. Itu semua hanya bisa kita kerjakan semata-mata dengan taufik daripada Allah, bukan karena kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Demikian mungkin satu hadis yang lumayan cukup. Sebenarnya hadisnya tidak panjang ya, tapi isi dan maknanya yang banyak. Semoga bisa kita fahami dan bisa kita ambil faedah dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebelum kita tutup, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya? Ada waktu sekitar 3-4 menit sebelum kita mengerjakan sholat isyraq. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada yang tidak bertanya? Ya, saya kira cukup. Mungkin itu yang bisa kita bahas, yang kita bisa baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.